Sehat ya, ada protokol enggak? Udah. Oh, langsung ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara orang banyak. Jawab. Orang juga nggak bahasa Pak. Ada kemungkinan kadang-kadang ini suara banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al Istiqomah Banjarmasin bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersama Ibu di sini mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Istiqomah yang telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kami berdua tentu sangat gembira dan sangat berbahagia bahwa Pondok Pesantren Istiqomah ini terus berkembang dengan baik sejak didirikan sekitar tahun 1984 yang lalu. Pondok Pesantren Istiqomah ini sebetulnya merupakan perwujudan dari keinginan ya, untuk Banjarmasin kita memiliki pondok pesantren. Pada tahun 1984 itu saya kebetulan ditimpa musibah penyakit yang cukup parah, sekitar 2 tahun ya, sekitar 2 tahun totalnya. Nah, pada waktu sakit itulah berunding-runding dengan ibu itu kami berpikir kalau sehat ingin membangun pesantren di Kota Banjarmasin. Karena ketika itu tidak ada pondok pesantren di Banjarmasin. Pondok pesantren itu banyak di Kalimantan Selatan. Sejak mulai dari kilometer 7 sudah ada pondok pesantren sampai ke hulu sungai. Tapi semuanya berada di luar Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasinnya itu belum ada pondok pesantren. Yang ada madrasah-madrasah. Kalau madrasah banyak, tapi yang pondok itu belum ada. Karena itulah maka pada saat sakit itu banyak orang yang datang ke rumah berkunjung untuk menziarahi, untuk bertakziah. Kita bercerita bahwa kalau sehat insya Allah berniat ingin membangun pondok pesantren. Mudah-mudahan dapat dukungan dari berbagai pihak. Dari sekian banyak yang datang, itu ada yang sangat serius mensikapi, yaitu Bapak Haji Hasan. Bapak Haji Hasan, orang tua dari Bapak Haji Rukansah, yang rumahnya sekarang dekat dengan pondok pesantren kita di Jalan Lembu Jantan. Beliau yang sangat serius. Beliau kemudian beberapa kali mendatangi lagi dan menawarkan ada 3 tanah yang beliau punya. Beliau ingin sumbangkan tanah itu kalau mau bikin pondok pesantren. Yang pertama tanah yang ada di sekitar Bati-Bati. Yang kedua yang agak luas itu di lapangan golf. Itu kalau saya tidak khilaf mungkin sekitar 5 hektar ada tanah di situ punya beliau. Kemudian yang ketiga ada tanah di Pekapuran Raya yang sekarang jadi tempat pondok pesantren kita. Cuma yang di Pekapuran Raya ini tanahnya kata beliau tidak terlalu besar. Itu tanah kaplingan. Beliau membeli 2 kapling. Ukurannya 24 kali 48 meter. 24 kali 20, 48 meter. Dulu satu kapling itu 24 kali 24. Jadi 2 kapling 24 kali 48 meter. Lalu saya bersama ibu mencoba walaupun masih tidak begitu sehat, mau melihat tanah yang ada di Pekapuran. Karena keinginan kita memingin pesantren itu di Kota Banjarmasin. Kalau ini lapangan golf,
terlalu jauh dan itu di luar kota Banjarmasin, apalagi yang di Bati-Bati. Walaupun kecil, saya bilang, tapi kita lihat dulu siapa tahu nanti bisa dikembangkan. Lalu kami bersama ibu dibawa oleh Pak Haji Hasan melihat posisi tanah itu yang sekarang jadi Pondok Pesantren Istiqomah. Waktu itu belum ada jalan Pondok Pesantren itu belum ada. Jalannya lewat jalan Lembu Jantan. Lewat Lembu Jantan. Kemudian setelah dilihat posisi tanah Haji Hasan itu tempatnya persis di tengah. Jadi kaping ambil itu berada di tengah. Saya tanya waktu itu siapa yang menjadi pemilik dari tanah di seputarnya. Alhamdulillah rata-rata pemiliknya orang Madura. Saya tanya, kalau misalnya kita ingin mengembangkan pondok pesantren nanti ada kemungkinan nggak bisa kita beli, maukah mereka menjual? Kata Pak Haji Hasan waktu itu insya Allah mau. Nah kalau begitu saya bilang sama ibu, kita pilih di sini aja, biarpun tanahnya kecil untuk sementara, mudah-mudahan nanti ada dana, ada bantuan dari siapa, kita bisa membeli lebih luas lagi. Maka kemudian Pak Haji Hasan pun setuju menyerahkan tanahnya 24 kali 48 meter. Ketika itu di situ hanya persawahan dan hutan lah, banyak-banyak itu malah pohon-pohon rombia, belum ada rumah orang, nggak seperti sekarang, belum ada rumah dan sepi sekali. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk bisa membangun? Lalu saya bersama Pak Haji Hasan minta bantu orang tua saya, Haji Hasan Zamzam dan lain-lain, mengundanglah sejumlah orang di Langgar Istiqomah. Langgar Istiqomah itu ada sebuah langgar di Gang Maduratna, Jalan Kolonel Sugiono. Sekarang dekat Pasar Pangeran Antasari, Pasar Hanyar. Itu ada langgar, namanya Istiqomah. Itu juga cikal bakal kenapa pesantren namanya Istiqomah. Rapat di situ dihadiri oleh 27 orang. Sebagian orang Banjar, sebagian orang Madura. Karena antara Madura Banjar waktu itu menjadi satu di Gang Maduratna itu. Ada Pak Haji Jarkasi juga namanya, Ketua Masjid Miftahul Ihsan. Kemudian ada beberapa yang lain lagi. Yang dari kalangan Madura itu ada Pak Haji Asnawi, ada Pak Haji Musa namanya, ada Pak Haji Taib, ada Pak Haji Sariman atau Haji Bungsu, ada Haji Hasan dan lain-lain. Total seluruhnya yang hadir itu 27 orang. 27 orang yang hadir. Lalu kemudian saya berbicara di situ, saya bilang saya bermaksud ingin membangun pondok pesantren di Kota Banjarmasin. Alhamdulillah sekarang sudah ada sumbangan tanah dari Bapak Haji Hasan. Nah, kemudian saya mohon dukungan dari semua yang hadir agar bisa mendukung pembangunan pondok pesantren ini. Alhamdulillah semua yang hadir mendukung. Kami siap membantu untuk membangun pondok pesantren ini di Pekapuran Raya. Lalu saya bilang waktu itu, kalau bapak-bapak benar-benar mau membantu, mari kita buktikan malam ini. Kita berikan sumbangan sebagai modal awal kita membangun. Saya edarkanlah buku, ditulis tangan aja itu, tidak ada bekas buku, diedarkan. Alhamdulillah masing-masing mengisi berapa mau menyumbang. Dari 27 orang ini terhimpun dana sekitar 2.800.000 rupiah, kurang lebih. 3 orang diantaranya menulis angka 500.000. Jadi bertiga itu 1,5 juta. Itu tahun 1984. Dana itu besar sekali. Walaupun tidak dibayar secara kontan, waktu itu boleh dibayar belakangan atau dicicil. Tapi totalnya sudah ada modal sekitar 2,8 juta rupiah. Inilah modal pertama kita ingin membangun pondok pesantren tersebut. Lalu kemudian supaya pembangunan ini bisa terkontrol dan terorganisasi dengan baik, saya ngajak supaya dibentuk panitia pembangunan. Akhirnya dalam rapat itu diputuskan pembentukan panitia pembangunan Pondok Pesantren Istiqomah. Terpilih sebagai ketua waktu itu Bapak Haji Asnawi. Bapak Haji Asnawi namanya yang terpilih dan saya sekretaris. Kemudian ada Bapak Haji Sariman, ada sebagai bendahara, Bapak Haji Bungsu sebagai bendahara, Bapak Haji Hasan sebagai wakil ketua, Haji Musa sebagai ketua, Bapak Haji Bahrudin juga ada, Haji Bahrudin atau Haji Ja'far.
Maka mulailah dilakukan upaya-upaya untuk membangun. Tapi karena kita memerlukan dana besar, lalu saya bilang kita perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari warga Madura. Saya ajak supaya dilakukan rapat besar dengan mengundang banyak orang. Waktu itu belum ada Pasar Hanyar belum ada. Alhamdulillah diundang pada kira-kira seminggu berikutnya diundang. Yang hadir banyak sekali, mungkin ratusan orang. Ada yang dari Kampung Gedang, ada yang dari Stal Sapi, ada yang dari Pekauman. Rata-rata warga Madura yang diundang karena Pak Haji Hasan dengan Pak Haji Musa waktu itu yang aktif dan Haji Asnawi, Haji Barudin, Pak Haji Sariman, alhamdulillah semuanya berpartisipasi. Datanglah mereka untuk mengadakan rapat, tidak muat dilanggar istiqomah, sebagian terpaksa di luar. Bahkan sebagian ada di rumah Pak Haji Hasan, karena Pak Haji Hasan itu berdampingan dengan langgar istiqomah. Dalam rapat itu disepakati bahwa tiap-tiap warga Madura yang ada di Banjarmasin itu diminta sumbangan sekitar Rp100.000 per minggu. Seminggu sekali Rp100.000. Dan untuk memungut sumbangan itu masing-masing daerah ada yang menangani. Ada yang di Kampung Gedang, ada yang di Pekauman, ada yang di Stal Sapi, ada yang di Maduratna sendiri. Pada malam itu, tiba-tiba Pak Haji Asnawi mengundurkan diri. Kata Pak Haji Asnawi, saya terlalu sibuk dengan urusan dagang. Beliau kan impor sapi ya dari Nusa Tenggara Timur, yang punya stal di Lembu Jantan itu, Haji Asnawi. Sampai sekarang masih ada stalnya di Lembu Jantan. Lalu waktu itu diadakan pemilihan, disepakatilah yang menjadi ketua Bapak Haji Sariman atau Bapak Haji Bungsu. Karena beliau yang sangat serius untuk membangun ini. Setelah beliau terpilih, kemudian beliau mengatakan nanti saya akan mengusahakan pembangunan ini sebaik-baiknya dan kalau ada sumbangan serahkan saja kepada saya. Beliau pun kemudian mendatangi tanah yang sudah dijanjikan itu dan beliau mulai membangun. Itulah bangunan pertama pondok pesantren kita Al-Istiqomah. Saya mengatakan kepada beliau, kita membangunnya Pak Haji tidak usah terlalu banyak, biar satu kelas dulu, karena ini juga sepi di sini nggak ada orangnya. Siapa yang sekolah nanti? Biar satu kelas dulu, nanti tahun depan begitu kita tambah lagi, mudah-mudahan makin besar. Ternyata beliau sangat serius, dibantu Bapak Haji Bahrudin, dibantu Bapak Haji Hasan, dan lain-lain yang banyak yang bantu. Jadi tidak hanya 1-2 orang, banyak yang bantu. Alhamdulillah, beberapa bulan kemudian saya masih tidak sehat dan ibu merawat saya, tidak sempat memeriksa. Kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah 6 bulan. Setelah itu Pak Haji Bungsu datang, kata beliau, itu bangunan sudah kita bangun, coba sampean periksa cocok nggak dengan yang sampean inginkan. Ketika kita datang sana, ternyata beliau membangun langsung 12 kelas, 6 kelas bertingkat 2. Jadi 12 kelas. Itu yang sekarang jadi Madrasah Sanawiyah. Jadi Sanawiyah itu adalah pembangunan pertama itu. Itu yang tanahnya milik Haji Hasan. Nah kemudian setelah saya lihat, wah ini luar biasa Pak Haji. Ini sekali 12 ini kita di luar dari perkiraan kita. Alhamdulillah kata beliau, ada juga bantuan dari mana-mana sehingga kita bisa bangun. Nah sekarang tinggal sampean, ulun sudah bangunkan, sampeanlah yang mengisinya. Kita sama ibu kan bingung juga, bagaimana cara mengisinya ini? Kalau langsung diumumkan buka pesantren, siapa yang mau sekolah di situ? Masih sawah, masih hutan, jalan belum ada. Lalu akhirnya setelah berunding dengan ibu, kami bersepakat untuk membuka kursus-kursus lebih dulu. Kita ramaikan dulu pondok ini, baru setelah ramai nanti kita buka resmi. Maka dibukalah beberapa kursus. Kursus pertama yang dibuka itu kursus dakwah. Jadi kita mencari kader-kader mubalik, harapan kita, kader mubalik ini kalau praktek di lapangan nanti atau berceramah di lapangan, mempromosikan pondok pesantren.
Yang kedua kursus Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Dulu kan nggak ada TPA. Namanya tidak ada. Jadi kita menyebutnya kursus Al-Quran. Kalau kasus dakwah saya sendiri yang ngasuh dengan ibu dan juga dengan Pak Murjani Sani waktu itu. Kalau Al-Quran itu Pak Muhammad Ilyas namanya yang mengajarkan kali kita dari Kanwil Kementerian Agama. Kemudian ada juga pelajaran kursus bahasa Arab. Bahasa Arab tuh Profesor Dr. Andos Haji Anwar Mas'ari MA. Itu yang nangani. Kemudian ada lagi kursus bahasa Inggris. Saya udah lupa siapa kemarin yang menangani bahasa Inggris. Jadi ada 4 kursus yang kita laksanakan dengan harapan mudah-mudahan orang-orang luar mau datang ke Istiqamah. Jalannya masih jalan Lembu Jantan sana. Belum ada jalan Istiqamah sekarang, belum ada. Alhamdulillah ternyata peminat yang terbesar itu ada pada kursus dakwah. Kursus dakwah ini kemudian kita bentuk alumninya, alumni kursus Ikatan Kader Mubalik Istiqamah namanya waktu itu. Nah inilah yang kemudian diangkat menjadi guru-guru di Istiqamah. Ada Ustadz Johansa, misalnya Ustadz Aryansa, ada Husni Nurin, ada Siti Nur Hasanah, ada Hasanuddin misalnya, dan lain-lain. Itu yang menjadi guru di sana, kita angkat, lalu kita membuka sekaligus banyak lah, mulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Jadi tidak per sekolah dulu, tidak, tapi langsung 3 sekolah. Tidak lama kemudian kita mendapat tawaran kerjasama dengan Ikatan Keluarga Berencana, apa itu? Bina Anak Perasa. Nah, kita membangun Bina Anak Perasa. Jadi dari Ikatan Keluarga Berencana ini menawarkan bantuan membangun Bina Anak Perasa. Bina Anak Perasa itu kepanjangannya Pembinaan Anak Prasekolah untuk membangun taman kanak-kanaknya. Itu letaknya dulu itu persis di dekat kubur sekarang, tapi udah dibongkar itu saya lihat kubur. Bina Anak Perasa. Nah kemudian untuk mengasuhnya ini kita serahkan kepada ibu ini istri saya ini yang mengasuh. Nanti sekaligus mengasuh asrama putri. Untuk pengasuh di lapangannya kita tempatkan Siti Nur Hasanah. Jadi dulu ada asrama putrinya. Ibu Hasanah. Sekarang mubalik ya, mubaligah yang menjadi pengusaha di Tripol sekarang. Itu yang menangani. Berpuluh-puluh tahun dia tinggal di sana bersama santri dengan berbagai dinamikanya. Jadi di tingkat pengasuh ibu yang ngasuh. Di tingkat lapangan khusus putri Siti Nur Hasanah yang ngasuh. Itulah yang melahirkan sekian banyak alumni-alumni perempuan kita. Dulu kita ada asramanya, laki-laki juga ada asramanya. Cuma tidak banyak ya yang bisa ditampung di asrama karena terbatas. Kemudian secara perlahan dibelilah tanah di lingkungannya. Diberi tanah di lingkungannya. Saya masih ingat itu atas usaha Bapak Haji Sariman dengan Bapak Haji Bahrudin, Bapak Haji Hasan, dan lain-lain. Dikumpulkan, alhamdulillah banyak sekali dapat dana. Maka dapat dibeli tanah dan kemudian karena atas nama Pak Haji Sariman atau Haji Bungsu, beliau pun menyerahkan tanah itu kepada kami lah kalau gitu. Karena yang menerima kan saya tanda tangannya. Sampai sekarang masih ada bukti penyerahan tanah itu kepada belum yayasan, waktu belum ada yayasan, kepada panitia pembangunan. Diserahkan oleh Pak Haji Sariman. Ini sebagai wakaf untuk pembangunan masjid. Waktu itu tertulis itu 48 kali 100 meter. Belum termasuk tanah masjid. Masjid itu belum. Masjid itu belakangan sekali. Baru dibangun. Dan kemudian dibangun lagi pondok bangunan kelas menghadapnya masih ke Lembu Jantan. Masih menghadap ke sana. Jadi bentuknya huruf U. Yang sekarang jadi pintu gerbang masuk, itu dulu di situ ruang kelas. Ternyata lewat Lembu Jantan dianggap terlalu sulit. Di samping di situ ada stal, yang kedua harus berputar. Maka dirintislah jalan dari belakang, yang sekarang ini dinamai dengan Jalan Istiqomah. Dulu nggak ada rumah orang di situ, kosong. Nah kemudian dirintis, alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi Jalan Pondok Pesantren Al Istiqomah. Maka bangunan yang tadi menghadap ke Lembu Jantan itu dibongkar. Jadilah sekarang pondok pesantren, jadilah sekarang kelas aliyah.
yang aliyah itu. Kemudian kita alhamdulillah dapat bantuan dari berbagai pihak. Jadi intinya pondok pesantren itu dengan Ketua Kiai Haji Sariman, saya sekretaris sebagai Ketua Haji Hasan dan juga Haji Bahrudin, dibantu oleh sekian banyak orang, maka berdiri sampai hari ini. Alhamdulillah kita merasa bangga sekali karena ini sesuai dengan rencana kita. Pendirinya 4 ya. Jadi lalu kemudian supaya kuat, saya punya gagasan waktu itu agar dibuat yayasan. Nah, pendiri yayasan, jadi ada pendiri pondok, ada pendiri yayasan. Ya. Pendiri yayasan itu kemudian dalam rapat disepakati 4 orang. Pertama Pak Haji Sariman sebagai ketua pembangunan maksudnya waktu itu. Yang kedua saya sebagai sekretaris panitia pembangunan, kemudian Pak Haji Hasan dan Pak Haji Jakfar atau Haji Bahrudin. Kebetulan Pak Haji Hasan kenal dengan notaris yang ada di Banjarmasin yang terkenal namanya Notaris Bakhtiar di Teluk Tiram. Dekat jembatan Merdeka itu, turunan jembatan Merdeka Teluk Tiram. Maka kami pun berangkat ke sana, saya kok yang konsep. Jadi semuanya saya konsep bagaimana bunyi dari akta notaris itu. Sampai sekarang akta notaris masih ada, walaupun sudah diubah dengan akta notaris yang baru. Nah itulah kemudian maka lahir 4 pendiri. Jadi 4 pendiri itu pendiri yayasan, sekaligus juga pendiri pondok yang memang bergerak tiap kalau boleh tiap saat untuk membangun yang paling gigih. Bahkan Pak Haji Hasan bikin rumah langsung di dekat pondok pesantren itu supaya dekat. Seingat saya waktu itu nama beliau masih sangat dipercaya. Urusan-urusan perlengkapan yang kecil-kecil seperti paku, misalnya seperti semen segala macam, ambil saja di toko, nanti Pak Haji Hasan yang bayar. Pak Haji Sariman lebih besar lagi. Urusan-urusan yang lain beliau bisa pesan, malah pernah utang seingat saya sampai 40 jutaan. Bayangkan di tahun itu masih dipercaya. Itulah menyebabkan lancar. Jadi yang berjasa sekali itu muncul namanya 4 orang. Walaupun bukan hanya 4 orang itu saja. Ada Haji Taib juga di Stal Sapi itu yang juga banyak bangun. Ada Haji Musa di Pekauman itu juga banyak membantu. Bahkan Haji Musa menggerakkan orang-orang Madura yang ada di Pekauman untuk membantu pembangunan pondok pesantren Istiqomah. Nah, pelaksanaan di lapangan itu Pak Haji Bahrudin, ibu yang paling masih ingat tuh, di lapangan yang boleh dikata siang malam beliau ada di situ, Pak Haji Bahrudin dan Pak Haji Bungsu. Alhamdulillah dengan demikian berjalan. Yang tadi jadi siswa kursus bahasa Arab kursus dakwah kita angkat menjadi guru. Kemudian untuk supaya mendapatkan kepercayaan masyarakat, kita juga waktu itu mengangkat beberapa pembina. Pembina namanya pembina pondok pesantren yang rata-rata adalah tokoh-tokoh besar, di antaranya Habib Muhsin Al-Habsyi. Itu adalah pembina kita. Yang kedua Said Agil Asgaf. Yang ketiga Kiai Haji Zainal Akli. Kemudian Kiai Haji Zakaria. Kiai Zakaria bahkan sempat mengasuh pengajian kita membaca kitab Minhajul Abidin. Karena kita juga membangun pengajian lah, majelis taklim. Dan Ustadz Abdul Mu'aiz itu membaca kitab I'anatul Talibin. Fikihnya, jadi ada fikihnya, ada tasawufnya untuk meramaikan. Dan alhamdulillah dengan saya tidak ingat betul ya, semuanya ada sekitar 8 orang tokoh-tokoh yang besar di Kalsel ini yang diikut sertakan di dalam kegiatan, termasuk Kiai Haji Murjani Sani, Ketua Majelis Ulama Kota Banjarmasin kita, itu lama menjadi sekretaris pengasuh. Kemudian setelah dibentuk yayasan, dibentuklah tim pengasuh. Untuk pengasuh secara keseluruhan itu dipercayakan tetap kepada saya, dan kemudian untuk putri diserahkan kepada ibu. Jadi kami berdua mengasuh di situ, walaupun tidak secara operasional di lapangan, karena di lapangan itu ada Siti Hasanah, itu yang berjasa sekali dia lah, berjasa sekali. Bahkan dia mengalami problem yang luar biasa ketika pertama terjadi kesurupan, ya, kesurupan besar, massal. Seluruh santri yang pertama sembahyang di masjid di santri Istiqamah, belum ada masjid, masih di kelas waktu itu, kesurupan. Maka Pak Said Agil Asgaf lah yang datang ke sana sampai membaca doa di drum, air di dalam drum, kemudian dimandikan orang.
Waktu itu geger orang menjemput anak orang lah. Jadi Pakapuran Raya itu penuh dengan orang yang menjemput anak-anak yang kesurupan. Yang menghadapi itu Siti Nurhasanah di sana. Ternyata ada orang lain yang ingin mengganggu kita, bahkan ada orang yang ingin istiqamah itu tidak bisa eksis, tidak bisa berjalan. Alhamdulillah semuanya udah bisa diselesaikan. Nah itulah selintas. Jadi gagasan utamanya pesantren Istiqamah ini sebenarnya adalah pesantren tradisional yang modern. Waktu itu kita bersepakat dengan Bapak Sahrudi namanya. Sahrudi itu pendiri Pondok Pesantren Darul Hijrah. Sepakatnya memang tidak secara resmi lah, cuma sambil berpepandiran. Karena kawal sama-sama kita di Fakultas Syariah, Pak Sahrudi membangun pondok pesantren modern dengan pola gontor. Sedangkan kita di Pondok Pesantren Istiqamah itu polanya pola Darussalam tapi dimodernisasi. Jadi kita menerima pembaharuan walaupun tetap salafiyah. Jadi aliran kita ini tetap pondok pesantren tradisional tapi diusahakan dimodernisasi. Karena itu kemarin ciri utamanya sebenarnya, mudah-mudahan guru-guru yang hadirnya bisa memahami maksud pertama. Ciri utamanya pondok pesantren kita itu adalah terampil di bidang upacara keagamaan. Itu yang diutamakan dulu. Kalau Darul Hijrah itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau kita tidak terampil dalam upacara keagamaan. Makanya dulu pernah Kiai Haji Zainal Akli juga kita minta untuk mengajarkan cara memandikan mayat. Sekian banyak santri kita untuk belajar pemandian mayat. Karena itulah maka diharapkan nanti guru-guru yang ada sekarang untuk membina anak-anak kita tidak hanya berpengetahuan tapi terampil di bidang keagamaan. Terampil berceramah, terampil baca doa, terampil memimpin tahlil, memimpin yasinan, terampil memimpin peringatan maulid, terampil dalam Raya Idul Fitri, terampil dalam Raya Idul Adha. Semua upacara keagamaan diharapkan anak santri ini sebelum lulus itu sudah mahir. Jadi kalau suatu saat mereka diminta untuk ceramah siap, diminta untuk jadi imam siap, diminta baca doa siap, diminta baca doa haul siap, diminta peringatan maulid pun juga dia siap. Itu gagasan utamanya dulu. Kemudian yang kedua terampil di bidang keperluan umum. Dulu kita memang menginginkan seperti itu. Makanya dulu pernah juga sempat ada latihan pencak silat misalnya. Kemudian latihan baris berbaris supaya barisan kalau berbaris seperti tentara lah. Dan bahkan dulu ada keinginan untuk mendirikan grup drum band lah. Cuma sayang karena keterbatasan dana kita tidak bisa. Nah sekarang yayasan itu diteruskan, kita membentuk yayasan sesuai dengan begini. Saya mendapat inspirasi membentuk yayasan yang lama itu dengan bapak-bapak di panitia itu dari Kiai Haji Syukron Makmun. Saya bersama Kiai Haji Said Agil Asgab waktu itu ke Jakarta karena kami sama-sama dari Ittihadul Mubalighin Kalimantan Selatan. Kiai Haji Syukron Makmun itu bercerita supaya ide dasar dari sebuah pondok pesantren itu tidak bergeser, dari sebuah organisasi tidak bergeser, perlu ada dewan pendiri. Di samping dewan pembina dan juga dewan pengurus. Makanya yayasan itu ada dewan pendiri. Itulah yang 5 orang tadi. Yang 4 orang. Pak Haji Bungsu, saya, Pak Haji Hasan, dan Pak Haji Bahrudin. Itu pendiri yayasan. Pendiri yayasannya. Dan kemudian di situ disebutkan supaya tidak ada yang bisa mengganggu gugat di belakang dan tidak tergeser ide dasarnya, itu maka apabila salah seorang dari anggota pendiri yayasan ini meninggal dunia, dia digantikan oleh anaknya yang dipilih oleh anak-anak yang bersangkutan. Siapa di antara yang dipilih untuk mewakili. Nah makanya adalah sekarang penggantinya itu kalau Haji Sariman diganti oleh anak beliau Pak siapa ketua kita siapa? Salman, Haji Salman. Oh, Haji Salman. Maaf Pak Salman. Karena beliau yang tertua. Kemudian untuk Pak Haji Bahrudin itu penggantinya adalah Pak Haji Jamil. Dan untuk Pak Haji Hasan penggantinya itu Rukansah. Tapi karena Rukansah meninggal sekarang diganti adiknya. Ganti adiknya.
Jadi dari 4 orang tua alhamdulillah saya masih panjang umur. Jadi mereka ini sudah meninggal dunia. Kita doakanlah semua anak santri supaya tahulah para pendiri-pendiri itu supaya didoakan. Mudah-mudahan beliau semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di dalam kubur beliau, dan jasa-jasa beliau itu mudah-mudahan terus mengalir ke kuburnya. Bukan hanya 4 orang lah, tapi semuanya yang berjasa, karena rata-rata sudah meninggal dunia juga yang lain-lain. Ustadz Muiz misalnya, Ustadz Muiz itu secara khusus disekolahkan oleh Haji Hasan ke Bangil, ke Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Bangil, tempat guru sekumpul pernah mengaji di situ. 7 tahun lamanya Ustadz Muiz itu disekolahkan di sana, dengan harapan nanti pulang dari sana dapat ikut mengasuh Pondok Pesantren Istiqomah. Dan memang benar setelah pulang Ustadz Muiz pun menetap di Pondok Pesantren Istiqomah. Itulah. Jadi kita sama-sama lah berdoa untuk semua yang mendirikan, terutama pertama Haji Bungsu atau Haji Sariman, kedua Haji Hasan, ketiga Haji Bahrudin, keempat Ustadz Muiz, dan juga ada Haji Musa, Haji Taib, dan lain-lain semuanya. Nah, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia besar kepada mereka semua, dan mengampuni dosa-dosa serta memasukkan mereka ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Ala hadzin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya, kita doakan ya. Oh, kata Ibu kita sedikitlah mano supaya lebih lebih bagus. Di samping baca Fatihah kita juga baca Fatihah 4 sedikit lah, dan tahlil sedikit lah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghafarallahu abdan qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرباتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل من ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما هللناه من التهليل وما سبحناه من التسبيح وما حمدناه من التحميد وما كبرناه من التكبير وما صليناه من صلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسعة لحضرة النبي المصطفى ورسول المرتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأتباعه ولجميع أولياء الله والصالحين والشهداء المتقين خصوصا لحضرة abinya Al-Zamzam bin Al-Hasmasri wa Haji Sariman wa Haji Baharudin wa Haji Hasan wa Haji Musa wa Haji Taib wa Haji Jarkasi wa Ustadz Abdul Muiz wali jami'i man bana hadzal ma'had
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al jannata maswahum wa ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufaratan min hufarin niran. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannata bighairi hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mudah-mudahan kabul lah. Jadi jangan lupakan para pendiri-pendiri yang berjuang berpuluh-puluh tahun lamanya membangun Pondok Pesantren Istiqomah ini. Dan juga tadi ada orang tua kami Haji Asrani Zamzam, Haji Masri. Beliau itu adalah Dewan Penasehat bersama Pak Haji Jarkasi di dalam struktur kepengurusan panitia. Jadi ada pengurus, ada Dewan Penasehatnya dulu. Masih banyak yang lain yang saya sudah lupa nama-namanya lah. Tapi mudah-mudahan mereka semua dapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada guru-guru harapan saya, jangan lupa juga ide dasar pendirian pondok ini pondok pesantren tradisional yang modern dan keterampilan upacara keagamaan menjadi pokoknya. Boleh ditambah nanti keterampilan berbahasa Arab, berbahasa Inggris, silakan tambahannya. Tapi yang paling pokok mereka harus terampil. Tamat di Istiqamah bisa duduk di tawil halat lagi itu. Apa aja bahkan termasuk memandikan mayat pun mereka bisa. Itu yang kita inginkan dulu. Terima kasih kepada Bapak Haji Salman, Bapak Haji Jamil dan juga Ketua Kelas Dinda Zainal Ilmi serta Ketua Kelas Kepala MA dan semuanya sudah berbuat melanjutkan perjuangan dari para orang-orang tua kita yang sudah berusaha mendirikan pondok ini. Kita bangga sekarang Pondok Pesantren Istiqamah berkembang dengan bagus, masjidnya juga sudah bagus. Ini semua tentu tidak bisa lepas dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kami dan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir secara fisik dalam peringatan ini, tapi kami insya Allah akan selalu bersama-sama dengan warga besar Pondok Pesantren Al Istiqamah. Walaupun kami tidak aktif secara fisik, kami tetap tidak pernah melupakan. Karena gagasan untuk mendirikan ini adalah buah dari keinginan pada saat sakit keras yang luar biasa sekitar 2 tahun ditimpa penyakit dulu. Ini di Kelayan di Gang Maduratna, namanya Gang Maduratna, Jalan Kolonel Sugiono. Di situ gagasan yang muncul, makanya kenapa dinamai Istiqomah, karena langgarnya namanya langgar Istiqomah. Sejarah ini tidak bisa dilupakan, tidak boleh dilupakan. Karena itu cikal bakal kenapa lahir Pondok Pesantren Al Istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridha kepada kita semua. Anak-anak santri kita menjadi anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan mereka jadi orang-orang besar yang dicintai oleh masyarakat dan membanggakan orang tuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi. Kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan.